Latobaja dan Lamelong. Pada suatu waktu, Latobaja beserta kira-kira 100 orang temannya pergi ke Bone. Ia disuruh oleh Datuk Sopeng pergi meninjau Bone untuk memperhatikan apa sebab maka subur padi orang Bone, berbiak ternaknya, berkembang ikan di sungai dan daunnya, serta bersatu padu rakyatnya. Setelah ia selesai menjelajahi seluruh wilayah Bone yang terdiri dari Bone Utara, Bone Selatan, Bone Barat, dan Bone Timur, berjumpalah ia dengan Lamelong Tosuale di gelanggang kerajaan Bone yang besar. Kata Lamelong kepada Latobaja, "Kuharapkan hai keluargaku orang pandai Sopeng bersama temannya berkenan kiranya meringankan langkah datang ke rumah kami agar terlihat kemiskinan keluarganya di Bone." Menjawab Latobaja, "Tak terkira kegembiraanku hai keluargaku. Kami mendapat undangan datang ke rumah Tuan. Akan tetapi telah bersiap kami akan kembali ke Sopeng pada hari lusa. Kapan gerangan kami kehendaki ada di rumah Tuan?" "Bagaimana kalau besok siang saja? Kami menunggu kedatangan Tuan," kata Lamelong. "Baiklah," jawab Latobaja. Pada hari itu juga, istri Lamelong memanggil tangganya. Tetangganya datang membantu. Mereka menunggu lebih dari 100 orang yang akan makan siang esok harinya. Esokan paginya disembelilah 2 ekor kambing dan beberapa ekor ayam, dan ramailah wanita memasak. Keesokan harinya, benarlah datang Latobaja. Ia sampai di depan rumah Lamelong. Tuan rumah segera menjemput tamunya dan dibimbing naik ke rumah dan didudukkan di atas tikar bersusun. "Tuan telah melihat rumah kami yang miskin," kata Lamelong membuka pembicaraan. Menjawab Latobaja, "Benar sekali perkataanmu itu, saudaraku. Sebab memang tidak ada rumah yang tidak miskin, karena dirinya pun tidak jua ia miliki, hanya yang empunya yang kaya." Tersenyum kecutlah Lamelong, sebab mereka merasa terantuk oleh tamunya. Disambung pembicaraannya lagi, katanya, "Gembira sekali hatiku keluarga. Tuan memenuhi harapanku meringankan diri datang ke rumahku ini." Menjawab lagi Latobaja, "Memang kami dipesan oleh Tuan kami Datuk Sopeng bahwa kalau kami tiba di negeri orang, yang harus kami lakukan ialah ditunggu oleh yang mempunyai negeri. Begitu pula kalau kami naik di suatu rumah, sebab yang mempunyai rumah adalah raja yang memerintah di rumahnya itu. Tuan mengharapkan kami meringankan diri berjalan ke rumah Tuan. Tuan menunggu kami pada waktu tengah hari di rumah kediaman Tuan. Dengan demikian, sepakatlah kami untuk tidak memakai parang atau keris, tidak berpundi-pundi, tidak naik kuda, agar ringan diri kami berjalan dan berusaha sampai di rumah Tuan tepat pada waktu matahari berada di tengah langit." Lamelong merasa kalah lagi, sebab tanpa ia duga-duga, segala yang dikatakannya ditanggapi semua oleh tamunya secara adanya. Ketika lengkap segala hidangan, berkatalah Lamelong kepada tamunya, "Baiklah saudaraku, silahkan Tuan cicipi. Sekedar itulah yang dapat disuguhkan oleh ipar Tuan. Perbuatlah sama seperti jika Tuan berada di Sopeng. Janganlah dibedakan." Setelah itu makanlah Latobaja dan teman-temannya ditemani oleh yang empunya rumah. Pada waktu Latobaja berhenti, maka berhentilah temannya semua. Selesai minum, dilemparkannya semua peralatan makan yang mereka gunakan. Berpecahanlah piring dan mangkuk terhempas di tanah. Tercenganglah Lamelong serta orang-orang yang datang membantu sambil berkata, "Niscaya tidak sadarkan diri orang Sopeng ini. Maka ia merusak. Binasalah kita oleh perbuatannya yang gila." Berkata Latobaja, "Tidak saudara, kami tidak lupa diri, melainkan kami menuruti permintaan Tuan yang meminta agar kami menyamakan jika kami berada di Sopeng dan tidak membedakannya.
Adapun adat kebiasaan kami di Sopeng, jika selesai makan, semua perkakas yang kami gunakan kami buang ke tanah. Kalau demikian saudara, sayalah yang salah. Maafkanlah keluarga orang Bone ini jika terlanjur perkataannya, jawab Lamelong. Di dalam hati ia berkata, nantilah kalau kami ke Sopeng akan kami balas. Kemudian minta dirilah Latobaja dan teman-temannya. Diundangnya Lamelong dan teman-temannya pergi ke Sopeng berjalan-jalan. Kata Lamelong, kalau dikehendaki Dewata, kami akan segera datang. Sudah lama kami ingin melihat Sopeng, negeri kaya yang termasyhur. Apalagi karena Tuan mengundang kami. Setelah itu pulanglah Latobaja ke Sopeng. Tidak berapa lama antaranya, benarlah Lamelong datang bersama 300 orang temannya dari Bone. Mereka ditempatkan bermalam di gelanggang kerajaan Sopeng yang baru. Di sebelah kiri, kanan, dan belakang gelanggang itu kebun pisang semuanya. Didatangkan oleh Latobaja para wanita Sopeng untuk memasakkan makanan untuk orang Bone. Disuruhnya pula penduduk membuat tampi. Ketika waktu makan tiba, berkatalah Latobaja kepada Lamelong dan teman-temannya, kami mohon kepada tamu kami dari Bone, kiranya kita buktikanlah janji Sopeng Bone yang pernah disepakati oleh raja kita dahulu, bahwa pada saat orang Bone menginjak tanah Sopeng, maka orang Sopenglah ia. Begitu pula orang Sopeng, pada saat ia menginjak tanah Bone, orang Bone lah ia. Jadi, saya mohon kepada keluargaku dari Bone, kiranya bersedia menganggap dirinya orang Sopeng, yaitu bila telah selesai makan, segera perkakas makannya serta minumannya dilemparkan ke tanah. Saya sampaikan pula kepada keluargaku yang terhormat, yaitu orang pandai dari Bone, Tosuale dan teman-teman, bahwa menjadi adat bagi orang Sopeng, jika datang keluarganya yang sangat ia cintai serta ia hormati, di atas tampi yang dialas dengan pucuk daun, ia suguhkan makanan dan lauknya. Tempat air minum terbuat dari buluh yang baru ditebang. Tidak sampai hatilah orang Sopeng memberi makan dan minum keluarganya yang terhormat dengan perkakas yang sudah pernah dipakai oleh orang lain. Mengangguk-ngangguklah kawan-kawan Lamelong, tanda membenarkan. Akan tetapi, Lamelong sendiri berkata dalam hati, kalah saya oleh orang Sopeng ini.